bagaimana sekarang kegiatan yang selama ini dilakukan. Kalau tadi Bapak cerita tentang SMP dan SMA, itu kan boarding. Betul. Nah, sekarang ini dengan adanya home based learning, artinya semua kegiatan asrama dipindahkan ke rumah. Dan Betul. Bagaimana cara mengevaluasi dan sebagainya, termasuk pelaksanaannya itu. Baik, Bu. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas lagi nih, Pak. Jadi ya, ada gambaran. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya juga. Jadi memang walaupun kita di rumah, anak-anak di rumah, tapi pembelajaran semua tetap terpantau dan terkawalkan dengan baik. Contohnya, para pembina asrama itu dari mulai saatnya sebelum subuh sudah mulai secara maraton membangunkan anak-anak. Berkontribusi seperti itu. Sama seperti halnya saat anak-anak di asrama, mereka dibangunkan. Ada anak-anak yang saat dibangunkan sudah rapi, siap mau sholat subuh. Ada yang memang masih baru, oh iya, bangun gitu. Itu seperti itu laporannya. Ada juga, terus terang Bu, ada juga masih yang lewat subuhnya. Ini satu faktor juga. Itulah real kondisi di lapangan. Setelah subuh selesai, apa yang dilakukan? Mereka sama-sama baca Quran, tilawah Qurannya. Dipandu oleh pembina asramanya. Di situ nanti dapat feedback kualitatif juga dari sisi, oh belum sesuai bunyi makhrajnya, belum sesuai bacaan panjang pendeknya, itu juga dapat feedbacknya. Bagi anak yang sudah lebih siap, kita arahkan untuk oke, setorannya ditingkatkan dong, dilanjutkan dong. Itu sampai kurang lebih sampai ke hampir pukul 6:30 pagi kurang lebihnya. Setelah itu, anak-anak udah harus bersiap-siap untuk apa? Masuk ke kelas berikutnya. Kelas akademik yang seperti halnya sekolah reguler, di mana dia ada yang namanya homeroom sessions. Homeroom sessions ini dia ketemu sepanjang 20 menit dengan guru wali kelasnya, dengan advisors-nya. Sebenarnya sebagai sebuah sesi di mana ini merupakan transisi dari rumah, dari asrama menuju kelas, gitu loh. Nah, di situ sang guru juga bertindak selayaknya seperti orang tua nanya, gimana PR-mu, gimana tugasmu sudah rapi belum? Kok kamu masih pakai kaos sih? Kok kamu masih pakai you can see sih? Karena kan kelihatan ya Bu, di layarnya Zoom-nya masing-masing, itu juga diingatkan. Anak-anak baru, oh iya, mohon maaf Pak, gitu. Dia ganti dulu. Jadi seperti itu, ada masa transisi di mana anak-anak disiapkan lebih lanjut. Setelah itu dia akan masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, dan berjalan sampai dengan kelas itu usai. Begitu terus setiap hari Bu. Kegiatan pembelajaran yang terjadi, walaupun di rumah, tetapi layanan baik asrama maupun sekolah tetap bisa berjalan dengan dukungan teknologi ini. Dan tentunya dengan dukungan siapa lagi Bu? Dengan dukungan orang tua. Dengan dukungan orang tua. Supaya bisa ikut bantu memantau. Setidaknya mengingatkan anaknya. Bahkan untuk mengisi checklist harian tentang ibadahnya seperti apa. Yang secara gradual, kita juga meminta supaya anaknya yang mulai bertanggung jawab terhadap itu semuanya. Karena kan intinya pendidikan kan menciptakan manusia yang lebih mandiri dan mandiri dan mandiri gitu. Nah, beberapa ada yang sudah orang tuanya memberikan kesaksian, saya sudah nggak perlu lagi Pak ngecekin form hariannya. Alhamdulillah anak saya sudah bertanggung jawab dan mengisi sesuainya. Bukan diisi semua gitu, baik semuanya seolah-olah memang dia mau, jangan, tidak, itu memang diakuin Bu, karena laporannya per minggu pun kita sebagai orang tua terima Bu, terima di email, terima di WA, oh anak saya seminggu ini full sholatnya, tapi terawihnya kemarin bolong-bolong nih gitu, atau al-masuratnya bolong-bolong nih, atau enggak semuanya full. Itu bisa kita lihat Bu, laporannya secara digital itu kita terima gitu loh sebagai orang tua mendapatkan laporannya itu. Betul, orang tua juga mendapatkan laporan itu sehingga bisa lihat secara utuh. Atau kemarin ini kita ada sesi di mana peserta didik kita mengalami ujian tahfiz misalnya, baca Qur'annya gitu kan. Nah, itu orang tua juga bisa lihat, dapat laporannya. Ternyata anak saya sudah nambah nih hafalannya nih. Ternyata anak saya sudah 5 juz nih sekarang. Itu bisa dapat laporannya Bu. Secara periodik dikirimkan ke orang tua, sehingga apa? Sehingga memang diyakini insya Allah bismillah kita tetap melakukan bagian kita Bu. Dan harapannya orang tua juga bisa bekerja sama sebagai wujud aplikasi dari homeschool collaborations, bahwa bisa menjadi mitra sekolah, karena biar gimana pun pendidikan itu kan awalnya datang dari keluarga, dari rumah gitu. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang ini memang itu teraplikasikan gitu. Kalau yang tadinya tanpa COVID kan semuanya ditanganin sekolah, ya memang itu tugas sekolah. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, alhamdulillah kita dapat feedback cukup baik dari para orang tua kita, juga orang tua menjalankan peranannya untuk bisa membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah. Demikian Bu Ari.
Artinya tadi berarti istilahnya guru asrama pun tetap terlibat di dalam Iya, home based learning ini ya, karena ikut betul, bangunkan anak-anak tadi untuk sholat betul, subuh. betul, betul. Kemudian orang tua terlibat juga karena harus paling enggak melihat checklist dari anak-anak Hariannya, betul. hariannya. Oke, menarik. Iya, Jadi gitu Bu. sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda lagi antara asrama dengan home based learning ini kan, semuanya tetap berjalan. Ya, tidak mirip, tapi setidaknya Betul, basic-nya tuh sama, begitu kan Pak ya? betul, betul Bu. Memang at the very minimum, we still can say that the service remains the same. Gitu intinya. Yang berbeda tuh emang pasti lah kalau sama kita berada di sekolah, yang anak-anak asrama ini bisa 24/7 itu berinteraksi dengan temannya secara langsung, olahraga bareng-bareng, itu bedanya memang gitu. Tetapi layanan core-nya, utamanya, itu nggak ada yang kita kurangi sedikit pun Bu, nggak ada yang kita tiadakan gitu, semuanya kita adakan insya Allah. Gitu. Bahkan kalau tadi Ibu juga kan menanyakan untuk TA depan, kira-kira gimana? Tadi saya sudah ceritakan akan bergerak ke arah reguler, jam online-nya gitu segala macam. Nah, untuk TA depan salah satu breakthrough-nya ini, Bismillah mudah-mudahan kita benar-benar bisa merealisasikan karena sudah tahapannya sudah ke arah situ. Dengan bantuan teknologi ini, kita sudah borderless Bu. Kita ada pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab nanti Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa melibatkan native Arabic yang membantu pelaksanaan belajar bahasa Arab anak-anak kita. Sehingga apa? Nggak perlu khawatir kita. Oh dia adanya dari Jordan. Oh dia adanya dari Mesir. Ya nggak masalah. Kalaupun mereka belajar di asrama, malam pun mereka belajar kok, nggak kemana-mana. Ya tinggal kita setel aja. Oke jam 8 malam nanti ada Arabic class ya. Sama Sheikh ini dari Jordan misalnya gitu. Itu satu terobosan juga Bu. Kalau kita tadinya reguler aja kan nggak ada kelas-kelas seperti itu. Tapi dengan ya inilah, semua mengandung hikmah. Allah itu memang udah maha segala-galanya. Tinggal bagaimana kita memetik, belajar, mengambil yang disediakan olehnya sebaik-baik mungkin. Dan kami mencoba memanfaatkan celah itu. Sehingga apa? Benefit terbaiknya buat anak intinya. Oh dia dapat kesempatan. Banyak orang Indonesia bisa bahasa Arab Bu. Banyak orang Indonesia jago banget bahasa Arab, tetapi begitu dilafalkan sama seorang native-nya tentu akan berbeda, kan gitu. Nah ini yang kita coba juga berikan ruangnya kepada peserta didik kita, bukan hanya untuk SMP SMA, mudah-mudahan bisa kita tarik ke SD, mudah-mudahan bisa kita tarik ke SD. Kita tinggal perlu melakukan sedikit penyesuaian dari segi perbedaan waktu aja dari negara yang bersangkutan, native-nya itu dari mana nanti, kurang lebih itu Bu. Salah satu manfaat borderless-nya ini dengan dukungan teknologi yang ada. Begitu. Ini kalau boleh saya simpulkan artinya gini, dengan kalau istilahnya kita bicara pandemi COVID ini kan memang tidak dalam waktu pendek, ini kan nggak singkat. Betul. Betul. Yang tadinya mungkin dilihat sebagai bagaimana tantangan sekolah boarding dan Islam seperti ICM ini menjalaninya, gitu kan? Ya, ya. Ternyata kalau melihat jawaban-jawaban Pak Eko tadi, itu malah menjadi satu tantangan, menjadi satu peluang. Menjadi Betul, ada Bu. satu nilai tambah juga buat anak-anak. Selama Betul, kita melihatnya positif. Begitu ya Pak ya? Betul. Iya Bu, betul. Persis sekali seperti itu Bu. Dan anak-anak juga saya mantau secara langsung itu sangat eager sekali dapat hal-hal baru. Sehingga mereka terus-terusan bisa berkreasi dan intuit dengan apapun yang kita coba lakukan gitu. Yang tadinya cuma sehari 2 kali jadi sehari 4 kali atau besok menjadi reguler 7 kali, itu udah satu hal gitu ya. Terus bagaimana kita sudah soundingkan, nanti ada tutorial video yang lebih ini, mereka wah serius nih Pak gitu. Iya seperti itu. Ataupun tadi terobosan untuk native Arabiknya mau kita coba hadirkan, itu biasa kalau native Arabic nanti gandengannya apa Bu? Quran juga gitu kan. Nah ini juga bisa at the same time bisa kita utilisasi. Artinya ya let's do whatever we can do to utilize the situations. Pada dasarnya itu sih Bu, for the benefit of our students gitu. Dan mudah-mudahan ini diijabah sama Allah, dimudahkan sama Allah, tentunya dengan dukungan semua pihak termasuk orang tua. Gitu. Wah, terima kasih nih Pak Eko penjelasannya. Artinya orang tua yang menonton channel ini hari ini jadi lebih jelas lagi bagaimana malah justru dengan adanya satu, kalau kita bilang ini, ada orang menyebutnya ini satu musibah, tapi bisa juga ini menjadi satu berkat. Karena
dengan adanya pandemi ini yang tadinya mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa akan ada native speaker yang membicarakan hal ini, atau bisa tutorial-tutorial yang tadinya mungkin tidak akan disampaikan di sekolah, tapi sekarang anak-anak malah mendapatkan. Jadi seperti itu. Bismillah. Betul, Bu. Gitu. Bismillah, semuanya berjalan lancar. Amin. Dan amin. Terima kasih. Semoga ini semua yang tadi Bapak jelaskan bisa membawakan satu kebaikan dan manfaat buat yang mendengarkan, sehingga mereka ada gambaran. Amin. Amin, Bu. Amin, terutama orang tua yang saat ini punya anak-anak yang sekolah Islam dan boarding di ICM, jadi lebih jelas lagi hari ini. Amin. Amin. Bagaimana planning HBL, home based learning ke depannya. Amin. Semoga, Bu. Ya, sebelum saya tutup, mungkin ada pesan dari Pak Eko sebagai dari sisi sekolah, sebagai managing directornya ICM sendiri. Iya. Ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Iya. Yang saya ingin sampaikan kepada audiens semuanya, bahwa apapun yang kita hadapi tentu akan lebih terasa ringan jika kita pertama saling percaya, terus yang kedua bergandengan untuk terus bisa bekerja sama, mengingat tidak ada yang mau memiliki situasi dan kondisi seperti ini. Semua ingin bisa sehat dan normal. Tapi seperti tadi Bu Hari sudah garis bawahi juga, awalnya mungkin ini berkah. Awalnya ini mungkin musibah, tapi sebenarnya ini berkah. Kenapa? Banyak di antara kita yang nggak sadar mungkin selama ini, termasuk saya khususnya, bahwa ternyata hidup sehat itu bukan suatu pilihan. Hidup sehat itu harusnya suatu kewajiban. Bagaimana kita harus cuci tangan dengan benar. Selama ini kan mungkin pemahaman cuci tangan yang penting basah kena sabun, dah selesai gitu. Tapi ternyata ada panduan yang harus mengcover seperti apa, selama seperti berapa lama, itu udah membekas sekarang minimal. Atau kalau kita bepergian dari luar, terekspos dengan segala macam, sudah selayaknya bersegeralah mandi, ganti bajunya gitu. Itu juga menjadi satu budaya tersendiri. Sehingga apapun yang kita alamin, apapun yang kita hadapi, ini akan jauh lebih ringan, jauh lebih bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, khususnya komunitas kita, bangsa dan negara, insya Allah, seandainya ini dikondisikan dan diterima dalam perspektif yang lebih positif. Sehingga besar harapan kami semua pihak yang ada, ini tetap bisa bekerja sama dengan baik, tetap bisa bersinergi dengan baik, karena adanya kita, baik pihak sekolah ataupun orang tua, itu cuma satu kok. Demi kepentingan bagaimana perkembangan anak-anak kita ke depan yang harus kita hantarkan menuju kondisi yang lebih baik. Karena kalau ditanyakan, Bu, apakah kita yakin dengan future-nya anak kita, dia akan jadi apa? Nggak ada yang pernah bisa jawab, nggak ada yang pernah bisa yakin. Tapi yang kita tahu, kita harus mampu menyiapkan anak kita menghadapi segala situasi, baik itu yang bisa diprediksi atau bahkan yang tidak diprediksi, seperti halnya COVID ini. Sehingga anak kita menjadi seorang manusia yang siap 100% secara total person untuk bisa berkiprah nantinya di dunianya saatnya nanti. Itu intinya gitu. Jadi sekali lagi kami dari ICM juga menyampaikan terima kasih atas segala kerjasamanya, kepercayaannya dari pihak orang tua dan masyarakat pada umumnya, dan berdoa semoga ini jalinan semakin kuat bisa dibangun, semakin kuat bisa dibina demi kepentingan masa yang akan datang. Saya pikir itu, Bu, yang bisa disampaikan. Untuk Bu Ari juga terima kasih waktunya, kehormatan bagi saya, Bu. Masya Allah ini bisa diundang ke dalam channel Ibu untuk bisa berbincang-bincang. Terima kasih banget, Bu. Terima kasih sekali lagi Pak Eko. Terima kasih atas kesediaannya dan penjelasannya yang sangat gamblang untuk kali ini, sehingga setidaknya benar-benar membawa manfaat buat yang mendengarkan channel ini. Amin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kiranya sudah cukup jelas semua penjelasan yang disampaikan oleh Pak Eko dari Sekolah ICM, Insan Cendekia Madani. Semoga membawa manfaat buat kita semua, dan tetap tinggal di rumah ya, stay at home, selalu jaga jarak, dan seperti yang tadi disampaikan Pak Eko, cuci tangan secara benar. Ya, jadi bukan cuma cuci tangan saja, tapi cuci tanganlah secara benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.